Novel fiksi bela diri Raja Pedang yang ke-134. Edisi ke-2286 hingga 2300. Bagaimana mungkin itu dia? Saat Kuan Jianwang melihat wajah Su Tianmu dengan jelas, ekspresinya berubah drastis, bahkan pupil matanya pun tak bisa menahan diri untuk mengecil. Mengapa dia ada di sini lagi? Terakhir kali murid muda dari Jianzong pergi berlatih, Su Tianmu merusak rencananya dan membiarkannya memanfaatkan celah besar, menyebabkan dia dihukum. Dia sangat membenci Su Tianmu. Raja Kuan Jian, kau harus percaya pada kami. Dia telah memadatkan 28 tulang pedang. Kami tidak berdaya melawannya. Kuan Jianwang terkejut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia pikir pengalaman terakhir dengan Su Tianmu hanya sesaat, tetapi dia memberinya dua kejutan besar setelah sekian lama tidak bertemu dengannya. Kejutan pertama adalah bahwa setelah sekian lama berlalu, Su Tianmu masih belum mencapai bidang pedang, dan masih dalam perjalanan untuk mencapai tulang pedang. Anda harus tahu bahwa terakhir kali mereka bertemu, Su Tianmu telah mencapai banyak tulang pedang. Namun kejutan kedua ini bisa disebut sebagai kejutan. Setelah sekian lama tanpa medan pedang, tampaknya mereka bisa disebut sampah dalam kendo, setidaknya jika dibandingkan dengan mereka. Namun jumlah tulang pedang telah mencapai 28, yang mana tidak demikian. Makam pedang mereka dikenal sebagai tanah suci ilmu pedang. Ada begitu banyak jenius ilmu pedang di sana, tetapi hanya sedikit orang sepanjang sejarah yang telah mencapai 28 tulang pedang. Namun sekarang hal itu telah dilakukan oleh orang luar. Tiba-tiba, dia merasa bahwa hadiah utama dari pengalaman itu, yang dicegat oleh Su Tianmu di tengah jalan, tampaknya sangat pantas. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, mereka berempat melompat panik. Su Tianmu telah mengakuinya, jadi mengapa dia tidak percaya apa yang mereka katakan? Apakah mereka harus melawan Su Tianmu lagi sebelum mereka mempercayainya? Tidak perlu bicara lagi. Mereka hendak berbicara lagi, tetapi Kuan Jianwang mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia menatap Su Tianmu dengan ekspresi serius, jika itu orang lain, aku pasti tidak akan percaya bahwa mereka dapat membunuh Jian Chang dengan kekuatan pedang, tetapi dia, aku percaya itu. Apakah Anda akhirnya bersedia mempercayai apa yang mereka katakan? Keempatnya melompat kegirangan, tetapi kemudian ekspresi mereka membeku. Bagaimana ini bisa terdengar? Raja Kuan Jian, apakah kamu mengenalnya? Tentu saja, di tengah tatapan tercengang dari keempat orang itu dan semua orang, Kuan Jianwang mengakui dengan tenang. Cai Bin terkejut, lalu menoleh menatap Su Tianmu dengan tak percaya, kamu benar-benar kenal Raja Pedang dari makam pedang. Lalu dia tertawa, mengapa mereka tidak memberitahu kita tentang hubungan ini lebih awal? Dengan hubungan yang begitu kuat dengan Raja Pedang, bukankah hidup mereka di makam pedang akan lebih mudah? Tertawa, melihat Cai Bin tampak tersenyum gembira, Su Tianmu berkata, kami memang berinteraksi, tetapi kami tidak berteman. Mendengar ini, senyum di wajah Cai Bin perlahan membeku, dan dia menatapnya dengan ragu, Kakak Su, apa artinya ini? Begini saja, aku tidak begitu cocok dengannya. Cai Bin menggigil, hatinya hancur saat baskom berisi air dingin itu disiramkan ke atasnya. Aku pikir itu hubungan yang baik, tapi ternyata itu adalah surat perintah kematian. Kakak Su, kamu, hanya mendoakan yang terbaik untukmu. Dia benar-benar hampir putus asa. Dia datang sendirian dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu Su Tianmu. Setelah menyinggung Raja Pedang dan sekarang membunuh seseorang di makam pedang, orang dapat membayangkan apa hasilnya nanti. Su Tianmu tidak mengharapkan dia membantu, asalkan dia tidak melibatkan Cai Bin. Saya, Suotum, membagikan kunci rahasia Suotum agar orang-orang dari semua tempat bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berlatih. Kami menyediakan tempat yang adil dan kondisi terbaik untuk berlatih. Kalian tidak tahu terima kasih dan kalian membantai murid-murid Suotumku. Perilaku seperti itu tidak bisa dimaafkan. Kenyataannya persis seperti yang diharapkan Cai Bin. Raja Kuan Jian menyerang Su Tianmu begitu dia membuka mulutnya dan menuduhnya melakukan kejahatan. Namun, Raja Segala Pedang melakukan ini bukan hanya karena konflik sebelumnya dan pembunuhan Yao Yujia, tetapi juga karena keserakahan. Dia menginginkan 3 pedang tingkat tinggi pada Su Tianmu. Semua orang di sekitar kolam pencucian pedang tahu bahwa Su Tianmu memiliki 3 pedang tingkat tinggi,
Tetapi jika dia meninggalkan Su Tianmu di sini sekarang dan menekan dampak masalah ini, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa dia telah merampas 3 pedang tingkat tinggi milik Su Tianmu. Sekarang, atas nama makam pedang, aku akan membunuh binatang buas ini untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Raja pedang itu bijaksana. Perkataan Raja Kuanjian didukung oleh hampir semua murid makam pedang. Wajah Cai Bin menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya untuk melihat Su Tianmu tetapi hanya bisa menghela nafas. Dia tidak berdaya. Tunggu sebentar. Semua Raja Pedang, tunggu. Tepat saat Raja Kuanjian hendak bertindak, Ying Sujian tiba-tiba bergegas keluar dan menghalangi Su Tianmu. Raja Kuanjian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak dingin, "Ying Sujian, jangan membuat kesalahan." Ying Sujian sangat berbakat dan memiliki masa depan cerah, tetapi jangan melakukan hal-hal bodoh dan menentangnya. Tuan Ying, apa yang sedang Anda lakukan? Kau ingin melindunginya. Tahukah kau bahwa kau mengkhianati kami dengan melakukan ini? Tuan Ying, minggirlah. Perilaku Ying Sujian juga menyebabkan ketidakpuasan serius di antara para murid makam pedang, dan mereka semua mengutuk Ying Sujian dengan marah. Melindungi orang luar yang membunuh rekan senegaranya adalah tusukan dari belakang. Pengkhianatan seluruh makam pedang. Ying Sujian tahu bahwa dia menentang semua orang yang hadir, dan dia merasa bimbang. Tetapi setelah melihat Su Tianmu, dia memutuskan untuk mengambil langkah ini. Raja Segala Pedang, apakah perampasan pedang diperbolehkan selama pelatihan? Raja Segala Pedang bahkan lebih kesal. Dia sekarang ingin membunuh Su Tianmu untuk mendapatkan 3 pedang canggih. Apa maksudnya dengan menghalanginya dan merampas pedang-pedang itu? Apa maksudnya dengan niatnya? Bagaimana mungkin dia, sang Raja Pedang yang bermartabat, bisa mentolerir penghinaan dari seorang pendekar pedang hebat sepertimu? Raja Segala Pedang, Master Yao berusaha merebut pedangnya dari bawah, dan dia membunuhnya dengan marah. Bahkan jika dia salah, itu bisa dimengerti, kan? Apakah ada hal seperti itu? Wajah semua murid makam pedang berubah, dan kesombongan mereka langsung lenyap. Jika benar-benar Yao Yujia yang mencuri pedang itu, maka dia pantas dihukum mati. Perilaku keji semacam ini tidak dapat ditoleransi, siapapun pelakunya. Namun, Yao Yujia adalah rekan senegaranya. Bahkan jika seseorang mencoba mencuri pedang itu, tidak ada orang luar yang dapat membunuhnya. Bahkan jika ada kasus perampasan pedang, kalian harus menunggu sampai pelatihan selesai untuk melapor kepadaku. Kami tidak akan membiarkan orang lain membunuh tanpa pandang bulu di makam pedang. Raja Kuanjian berteriak dingin dengan wajah cemberut. Dia memiliki ide yang sama dengan para pengikut makam pedang itu dan tidak mungkin dia akan membiarkan Su Tianmu pergi. Tetapi mengingat masalah ini dapat dimaafkan, aku dapat memberimu kematian yang cepat. Atau Anda ingin membunuh? Wajah Ying Sujian berubah. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Jelas Yao Yujia yang bersalah lebih dulu. Bagaimana mungkin tidak ada putusan yang adil? Beri aku kematian yang cepat, maka aku harus berterima kasih padamu. Su Tianmu mensibir pada Kuan Jian Wang. Cahaya dingin melintas di mata Raja Kuanjian. Dia masih tidak bisa memahami situasinya. Ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Baiklah, karena hukum makam pedang seperti ini, aku menerimanya. Tetapi jika merampas pedang 1 kali masih bisa dimaafkan, maka merampasnya 2 kali seharusnya lebih bisa dimaafkan. Wajah semua orang tiba-tiba berubah, terutama Lumian dan teman-temannya. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak setelah mendengar ini. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka baru menyadari bahwa ini adalah kedua kalinya Yao Yujia mencoba meraih pedang itu. Raja Pedang menyipitkan matanya. Apa maksudnya? Saudara Su, mungkinkah orang yang mencuri pedangmu terakhir kali juga adalah Tuan Yao? Ying Sujian teringat apa yang dikatakan Su Tianmu kepadanya sebelumnya dan bertanya dengan heran. Su Tianmu mengangguk. Jika Yao Yujia hanya merampoknya sekali, dia akan mengampuni nyawa Yao Yujia demi Jianzong. Tapi jika kamu serakah, kamu akan berakhir mati. Raja Pedang, murid dari makam pedang itu telah mencuri pedangku 2 kali. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Ekspresi Raja Pedang berubah menjadi buruk. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba merebut pedang itu. Dia menindas Su Tianmu sendirian. Sekarang dia merasa bahwa Yao Yujia pantas mati. Bahkan jika dia orang luar dan mudah diganggu, tidak apa-apa jika dia diganggu sekali,
tetapi menindasnya 2 kali berturut-turut agak keterlaluan. Kalau saja Sutianmu tidak seabnormal itu, dia mungkin akan terus-terusan diganggu oleh Yao Yujia. Namun, dia tidak pernah menduga situasi ini, dia juga tidak menyangka Yao Yujia akan begitu serakah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Lumian dan yang lainnya panik. Apakah mereka akan membiarkan anak ini lolos begitu saja? Terutama Lumian, dia sangat cemas hingga dia melompat-lompat. Nasib Yao Yujia adalah pelajaran baginya. Begitu Sutianmu berhasil di bidang pedang, dia pasti akan membalas dendam padanya. Sutianmu mampu membunuh Yao Yujia sebelum medan pedang terbentuk, jadi bukankah akan lebih mudah membunuhnya di medan pedang? Tidak, dia harus menemukan cara untuk membunuh Sutianmu sekarang. Kau terus saja mengatakan kau yang merampas pedang itu. Kaulah yang merampas pedang itu lebih dulu. Beraninya kau menggunakan ini untuk menyalahkan Tuan Yao. Dia segera memikirkan solusi dan menunjuk Sutianmu dan berteriak. Perkataan itu segera menempatkan mereka pada posisi moral yang tinggi, dan semua Raja Pedang merasa lebih percaya diri. Sutianmu sama sekali tidak panik. Dia tersenyum dingin dan menatap Lumian dengan jijai, aku mencoba mencuri pedang. Itu hanya membuktikan bahwa kamu tidak berguna. Kamu tidak punya rasa malu merampas pedangnya, bahkan berani memarahinya. Sungguh tak tahu malu. Lumian sangat marah hingga dia berteriak, Raja Kuanjian, dia adalah orang yang hine dan tidak tahu malu, tidak perlu berdebat dengannya, bunuh saja dia. Raja Kuanjian, Anda dapat menggunakan cermin Suanguan untuk melihat apa yang terjadi. Sutianmu langsung berbicara. Selama dia menggunakan cermin Suanguan untuk melihat, dia akan tahu apa yang terjadi. Tindakannya sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pencurian pedang. Raja Pedang tampak ragu-ragu. Sutianmu sangat yakin bahwa dia pasti tidak ingin menggunakan cermin Suanguan untuk melihatnya, tetapi dia hanyalah seorang Raja Pedang dan tidak berani mengambil risiko kutukan dunia dan langsung menutupi kebenaran. Raja Kuanjian, jika kau tidak memiliki cermin cahaya misterius, aku punya satu di sini, aku dapat meminjamkannya kepadamu untuk dilihat. Mendengar ini, Lumian mengumpat dalam hatinya, apakah dia sudah siap untuk ini? Jika Anda ingin menggunakan cermin Suanguan untuk mengamati pemandangan masa lalu, Anda harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan ruang ini. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melacak kembali apa yang terjadi di masa lalu. Raja Kuanjian tidak setuju saat itu juga. Jika mereka menggunakan cermin Suanguan yang diberikan oleh Sutianmu untuk melacak situasi di sini, apa yang akan terjadi? Jika mereka bahkan tidak dapat memahami situasi pelatihan, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Saya memilikinya. Dia mengeluarkan cermin Suanguan dengan enggan, melihat Sutianmu, dan kemudian mulai meninjau kejadian beberapa hari terakhir. Cermin Suanguan di Jianzhong sangat canggih. Tidak hanya dapat menelusuri waktu yang cukup lama, tetapi juga dapat mengendalikan waktu dengan bebas, sehingga Anda dapat dengan mudah melihat situasi dalam kurun waktu apapun yang Anda inginkan. Raja Segala Pedang mula-mula bertanya kepada Lumian tentang saat Sutianmu merampas pedangnya, agar dapat menjelaskan terlebih dahulu kejadian saat Sutianmu merampas pedang tersebut, sehingga dia tidak perlu melihat lagi bagaimana Yao Yujia merampas pedang itu nantinya. Cermin Suanguan menciptakan tirai cahaya, dan semua orang dengan cepat memahami situasi Lumian saat itu. Apa yang dia lakukan tinggal bersama Master Pendekar Lu. Ini hanya upaya untuk mencuri pedang. Melihat dari cermin Suanguan bahwa Sutianmu berhenti tidak jauh dari Lumian, semua murid makam pedang yakin bahwa dia ingin meraup keuntungan saat menjadi nelayan, dan langkah selanjutnya pastinya adalah mencuri pedang. Lumian merasa lega setelah mendengarkan kata-kata mereka, dan dia dapat dengan cepat menilai perilaku Sutianmu yang tidak tahu malu. Ini, melihat Lumian gagal mendapatkan pedang, Sutianmu pun pergi untuk mengambil pedang tersebut. Semua orang tercengang dan keyakinan mereka mulai goyah. Apakah ini dianggap mencuri pedang? Saat itu aku hendak menerobos perisai itu, dan dia datang untuk memanfaatkanku. Bukankah itu dianggap mencuri pedang? Melihat mereka semua menatapnya dengan penuh tanya, Lumian berbicara dengan keras kepala. Mulut semua orang berkedut. Bahkan jika ini masalahnya, itu hanya ada hubungannya dengan perebutan pedang, kan? Kecuali Sutianmu membelah perisai domain pedang segera setelah dia mendekat, hal itu hampir tidak dapat dianggap sebagai merampas pedang.
Tetapi setelah melihat serangan pertama Su Tianmu, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Mereka hanya bisa menggerakkan perisainya sedikit saja, itu tidak termasuk mencuri pedang, kan? Saya pikir dia akan menghancurkan perisai itu, tapi ternyata dia hanya selangkah lagi. Sungguh memalukan. Jika ini bisa dianggap perebutan pedang, maka kita semua berjuang untuk pedang. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Semua murid makam pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Lu Mian dengan jijai. Bukankah ini jelas-jelas omong kosong? Lu Mian sangat malu melihat kejadian ini. Dia selalu berpikir bahwa Su Tianmu sedang memanfaatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu bahkan bukan kasus memanfaatkannya. Dia berhenti di situ hanya karena dia tidak punya banyak pedang lagi, kan? Raja Kuanjian, tolong berhenti melihat. Semua orang merasa semakin mereka melihat masalah ini, semakin malu mereka. Mereka segera mengirim pesan untuk meminta Kuanjian Wang berhenti mengingat-ingat pikirannya. Lu Mian tidak tahu malu, tetapi mereka masih memiliki harga diri. Semua Raja Pedang menatap Lu Mian dengan mata penuh nafsu membunuh. Apakah ini bisa disebut merebut pedang? Itu bukan hanya membenarkan diri sendiri, tetapi juga sangat bodoh. Dia tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia cepat-cepat menutup cermin Xuan Guang, meminta Su Tianmu menceritakan saat pertama kali pedang itu dirampas, dan menyetel waktu kembali ke masa lalu. Cermin Xuan Guang memproyeksikan tirai cahaya lagi, dan mereka segera melihat proses Yao Yujia meraih pedang. Setelah menyaksikan seluruh proses itu, semua pengikut makam pedang terdiam, bahkan tidak mampu mengangkat kepala. Jika apa yang terjadi pada Lu Mian dianggap memalukan, maka tindakan Yao Yujia yang menyambar pedang adalah tamparan di wajah. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, mereka semua kehilangan muka. Pertarungan pedang kedua terjadi lebih dari setengah jam yang lalu. Kuanjian Wang tidak ingin menonton lagi. Setelah mendengar kata-kata Su Tianmu, dia hanya bisa menyesuaikan cermin Xuan Guang dan mengatur waktu mundur ke setengah jam yang lalu. Semua orang melihat pemandangan yang sama, dan ketika mereka mendengar kata-kata provokatif Yao Yujia, wajah mereka berubah. Tidak apa-apa kalau dia hanya merampas pedang itu, tapi bagaimana mungkin dia menghineku seperti itu? Dia masih berpikir dia punya keberanian untuk merebut pedang itu. Kutu kupret, kalau aku pasti akan membunuhnya. Bahkan jika mereka ingin memihak Yao Yujia, akan sulit bagi mereka melakukannya setelah melihat bagaimana Yao Yujia mempermalukan Su Tianmu. Wajah Raja Pedang Kuan menjadi semakin gelap. Jika masalah ini sampai terbongkar, itu akan menjadi aib bagi makam pedang. Ying Sujian merasa lega. Dia tahu bahwa Su Tianmu bukanlah orang seperti itu, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa berlatih dengan harmonis dengannya. Seharusnya sekarang sudah aman, kan? Cai Bin tampak lebih rileks dan menatap Su Tianmu dengan kagum. Dia mampu membalikkan situasi yang mematikan. Dia benar-benar harus mengakui bahwa dia terkesan. Raja Kuanjian, mari kita lihat lagi. Melihat Kuanjian Wang tidak tahan lagi dan ingin menutup cermin Xuan Guang, seseorang segera membujuknya untuk tidak melakukannya. Mereka merasa malu dengan masalah ini, tetapi mereka berdua hendak mengambil tindakan. Mereka berdua ingin melihat bagaimana Su Tianmu membunuh Yao Yujia. Hati Kuanjian Wang tergerak, dan dia tidak menyingkirkan cermin Xuanguan, tetapi terus membaca. Sekarang mereka tidak punya alasan lagi untuk mengeksekusi Su Tianmu, tetapi masih ada kesempatan. Membunuh Yao Yujia, yang memiliki medan pedang, dengan kekuatan pedang masih tidak terpikirkan bahkan jika seseorang memiliki 28 tulang pedang. Sebaliknya, dia sangat berharap Su Tianmu akan menggunakan kultivasinya saat dia mengambil tindakan. Jika demikian, dia masih punya cukup alasan untuk membunuh Su Tianmu. Semua orang terus menatap layar cahaya. Ketika mereka melihat Su Tianmu akhirnya bertarung dengan Yao Yujia, mereka semua menatapnya dengan saksama. Bahkan Kuanjian Wang enggan mengalihkan pandangan sejenak. Dia juga ingin melihat bagaimana Su Tianmu membunuh Yao Yujia dengan kekuatan pedangnya, dan untuk menemukan bukti bahwa Su Tianmu menggunakan kultivasinya. Sial, medan pedang hancur hanya dengan satu pedang. Lapangan pedang sekuat itu bagaikan kertas di depannya. Ditembus begitu saja. Tidak apa-apa jika kekuatan pedang dapat menyaingi medan pedang, tetapi apakah bisa menghancurkannya?
Ketika semua orang yang hadir melihat Su Tianmu menghancurkan pedang medan pedang dan menembus medan pedang dengan mudah, mereka tidak dapat menerimanya, bahkan Cai Bin. Mereka dapat meyakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang 28 tulang pedang, tetapi mereka tidak dapat menerima tingkat penghancuran ini. Kekuatan pedang begitu dahsyat, jadi apa gunanya mereka membangun medan pedang? Apa gunanya bekerja keras untuk memperkuat bidang pedang? Setelah ratusan tahun berlatih, semuanya menjadi sia-sia, dan perasaan sedih muncul secara spontan. Raja Pedang juga terkejut. Dia telah menyaksikan kengerian dari 28 tulang pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang dari 28 tulang pedang itu bisa begitu mengerikan. Namun, dia segera menenangkan pikirannya. Tidak peduli seberapa kuat 28 tulang pedang itu, dia bertekad untuk mendapatkan 3 pedang tingkat tinggi. Selama dia menemukan di mana Su Tianmu melanggar aturan, dia bisa membunuh Su Tianmu dan mengambil 3 pedang tingkat tinggi itu untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan pedang. Mendengar seruan itu, Kuan Jianwang segera menatap tirai cahaya itu, mengira Su Tianmu menggunakan pedang itu. Ini adalah bukti kuat pelanggaran aturan, dan dia bisa membunuh Su Tianmu sepenuhnya dengan ini. Namun, saat ia melihat Yao Yujia memegang pedang di balik tirai cahaya, ia langsung putus asa. Menggunakan senjata untuk menyerang selama latihan, baik itu senjata miliknya sendiri atau pedang yang diperolehnya, adalah kejahatan serius. Sekarang, jangankan membunuh Su Tianmu, dia bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk melindungi Yao Yujia. Ketika para murid makam pedang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi kaku. Mereka semua sedikit malu. Mereka telah menyambar pedang 2 kali dan menggunakan senjata. Ini sudah merupakan cara untuk Mahtei. Tunggu, pedangnya patah. Lihat, dia mematahkan pedangnya. Kekuatan pedangnya begitu kuat sehingga bahkan senjata ajaib 5 elemen pun tidak dapat menahannya. Kemudian semua orang melihat Su Tianmu memotiong pedang itu menjadi 2 bagian dengan 1 pedang. Mereka semua terkejut dan hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Itu adalah senjata ajaib 5 elemen, yang tidak dapat dipotiong oleh medan pedang. Namun, itu dipotiong oleh kekuatan pedang. Itu benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Melihat Yao Yujia meninggal di tangan Su Tianmu, mereka tidak lagi merasa sulit untuk menerimanya. Bahkan senjata ajaib 5 elemen pun hancur di tempat. Apa yang lebih mengejutkan dari ini? Apakah dia masih memiliki kekuatan pedang? Semua orang mulai bingung. Apakah itu masih gerakan pedang yang mereka kenal? Mengapa sekarang tampak begitu aneh? Bocah ini. Semua raja pedang terkejut dan kehilangan akal sehat mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka saat melihat Su Tianmu. Dia tampak lebih jahat daripada terakhir kali di kolam pencucian pedang. Saya dilahirkan untuk pedang. Pada saat ini dia harus mengakui bahwa Su Tianmu adalah seorang jenius kendo alami. Raja Kuanjian, apakah salah jika aku membunuhnya? Su Tianmu bertanya tanpa memberi Kuan Jianwang kesempatan untuk santai. Raja Kuanjian tidak menjawab, karena dia masih kesurupan dan tidak mendengar apa yang dikatakan Su Tianmu. Ngomong-ngomong, Raja Kuanjian, aku baru saja mengirim adegan itu ke dunia luar. Jika aku tidak bisa keluar dari tanahmu yang berharga, aku khawatir itu akan menimbulkan dampak buruk. Su Tianmu melanjutkan, ketika dia membunuh Yao Yujia, dia sudah menyimpan rencana cadangan. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Semua raja pedang mendengar ini, badannya bergetar dan dia segera kembali sadar, menatap Su Tianmu. Apakah itu benar-benar telah dikirim? Melihat Su Tianmu penuh percaya diri, ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Kamu benar-benar belajar menjadi pintar. Dia sebenarnya punya trik ini. Dibandingkan dengan terakhir kali dia bertindak gegabah di kolam pencucian pedang, dia tidak diragukan lagi telah berkembang pesat. Tentu saja, aku yakin Raja Pedang akan memberikan keputusan yang adil. Saya yakin dunia akan melihat sisi bijak dan mulia Anda. Melihat Su Tianmu mengeluarkan kepingan giok untuk komunikasi, wajah Kuan Jianwang menjadi semakin buruk. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan, darah kehidupannya berada dalam genggamannya. Kalau dia tetap ngotot dengan caranya sendiri, akhir hidupnya pasti tidak baik. Tetapi perasaan ini membuatnya sangat jijai.
Tetapi situasinya kini telah berkembang di luar kendalinya, dan dia hanya bisa menuruti keinginan Su Tianmu. Tuan Yao telah melanggar aturan pelatihan berkali-kali, dan itu tidak dapat dimaafkan. Meskipun Anda telah melakukan kesalahan, itu dapat dimengerti. Kita akhiri saja seperti itu. Mendengar keputusan Raja Pedang Tertinggi, seluruh murid makam pedang merasa tak enak hati, tetapi mereka tak punya pilihan lain selain menerimanya. Wajah Cai Bin dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang semuanya akhirnya beres, apakah dia bisa benar-benar bahagia? Saudara Su, Anda benar-benar mengubah keadaan. Saya mengagumi Anda. Dia sungguh-sungguh bahagia untuk Su Tianmu dan sangat mengaguminya dalam hatinya. Su Tianmu tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arahnya, terima kasih atas perhatianmu, Saudara Cai. Cai Bin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia peduli, tetapi dia tidak berkontribusi apapun, jadi tidak perlu berterima kasih padanya. Saudara Ying, terima kasih atas kata-katamu yang benar. Su Tianmu kemudian membungkuk pada Ying Sujian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ying Sujian memiliki keadilan di dalam hatinya, tetapi berbicara mewakilinya membutuhkan keberanian besar dan memerlukan banyak biaya tak terlihat, jadi dia harus bersyukur. Sama-sama, itu tugasku. Ying Sujian menanggapi dengan perasaan campur aduk. Setelah menyaksikan pertarungan memperebutkan pedang, dia merasa semakin menjauh dari Su Tianmu. Dia takut bahkan dia mungkin bukan lawan Su Tianmu. Memikirkan hal ini, dia semakin menyesalinya. Jika dia bertemu Su Tianmu lebih awal dan berusaha keras untuk meningkatkan ilmu pedangnya seperti yang dilakukan Su Tianmu, dia mungkin akan menjadi sekuat ini. Pelatihan sudah selesai, laporkan hasilnya sekarang. Raja Kuanjian melirik Su Tianmu dan terus memimpin pelatihan. Semua orang melaporkan hasil pertempuran mereka dengan perasaan campur aduk. Raja Segala Pedang, aku punya total 25 pedang. Raja Segala Pedang, aku punya total 28 pedang. Semua Raja Pedang, aku punya total. Mendengarkan laporan pertempuran para murid makam pedang itu, Cai Bin dipenuhi rasa iri. Ia tidak bisa lagi menghibur dirinya dengan kenyataan bahwa ia memiliki waktu pelatihan 2,5 jam lebih sedikit. Bahkan jika ia diberi waktu 2,5 hari lagi, ia mungkin masih akan merasa sulit untuk mencapai hasil yang sama dengan para murid makam pedang itu. Raja Segala Pedang, aku punya total 35 pedang. Mendengar ini, semua orang menatap seorang pria secara serempak. Dialah pria yang pernah menempati posisi pertama bersama Yao Yujia. Tapi Yao Yujia sudah meninggal, jadi dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1. 35 pedang, dia seharusnya menjadi nomor 1, kan? Tuan Sen benar-benar hebat. Dia bergegas ke tempat pertama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya Master Pedang Yao juga memiliki 35 pedang. Jika dia tidak Mahtei, sulit untuk mengatakan apakah Master Pedang Sen adalah nomor 1. Dia beruntung. Dia mendapat tempat pertama tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Sen Jingseng cukup senang dengan diskusi awal, tetapi ekspresinya berubah muram ketika mendengar kata-kata berikutnya. Apa maksudmu dia mendapat tempat pertama tanpa imbalan? Tempat pertama seharusnya menjadi miliknya. Lihat dia seharusnya berterima kasih pada anak itu. Hanya karena memberinya tempat pertama, pantas saja aku dipanggil ayah baptis. Mendengarkan sindiran mereka, Sen Jingseng melotot ke arah mereka. Mereka memintanya untuk memanggil orang luar sebagai ayah baptisnya. Dia mendapat tempat pertama karena kemampuannya sendiri. Mengapa kamu mempermalukannya seperti ini? Namun, meskipun dia sangat marah, dia tidak berani marah kepada Raja Pedang di sini. Dia akan segera mendapatkan tempat pertama, dan jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melanggar aturan, semua usahanya akan sia-sia. Kutu kupret ini, tidakkah mereka melihat bahwa Yao Yujia telah gagal mendapatkan pedang itu? Bahkan jika dia masih hidup, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan disandingkan denganku di posisi pertama. Bagaimana bisa dikatakan dia mendapatkannya secara cuma-cuma? Sen Jingseng meraung dalam hatinya, mendapat tempat pertama dan masih saja ditertawakan, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada ini. Ini semua salah benda ini. Dia menoleh dan melotot ke arah Su Tianmu, langsung membencinya. Lagi pula, membenci orang luar itu mudah, tetapi jika ia menjadi musuh bangsanya sendiri, masa depannya akan sulit. Lagi pula, menurutnya,
Masalah ini disebabkan oleh Su Tianmu. Jika Su Tianmu tidak membunuh Yao Yujia, tidak akan ada begitu banyak masalah, dan bagaimana dia bisa diejek. Namun, dia hanya berani membenci Su Tianmu di dalam hatinya. Contoh Yao Yujia ada di depannya, dan dia tidak merasa memiliki kekuatan untuk menantang Su Tianmu dalam kendo. Diam, Raja Kuanjian berbicara, dan akhirnya menekan suara-suara diskusi. Murid-murid makam pedang lainnya terus melaporkan hasil pertempuran mereka, dan tak lama kemudian hanya Su Tianmu dan 2 orang lainnya yang tersisa. Cai Bin melihat sekelilingnya dan melihat hanya dia dan Su Tianmu yang tersisa, dia pun menjadi gugup. Baiklah, Raja segala pedang, aku mengambil 8 pedang. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi malu. Dibandingkan dengan para murid makam pedang yang sering memiliki lebih dari 20 pedang, hasilnya benar-benar tidak mengesankan. Raja pedang mengangguk pelan dengan wajah tanpa ekspresi. Hasil ini memang sangat buruk, tetapi dibandingkan dengan hasil orang luar yang datang untuk berlatih di masa lalu, hasilnya sudah sangat bagus. Jika kita memperhitungkan 2 hari waktu pelatihan yang hilang, akan lebih baik lagi. Raja segala pedang, aku telah memperoleh total 13 pedang. Su Tianmu melaporkan hasil pertempuran itu jauh lebih alami daripada Cai Bin. Raja pedang sedikit mengernyit, lalu mengendurkan alisnya. Karena dia bahkan bisa menembus medan pedang, wajar saja jika dia tampil lebih baik daripada Cai Bin. Dia pikir itu biasa saja, tetapi murid-murid Jianzong terkejut. Termasuk 2 pedang yang dirampas oleh Master Pedang Yao, totalnya dia mengambil 15 pedang. Itu pun jika dia harus berlatih selama setengah jam setiap kali dia turun. Kalau dia tidak berlatih, dia setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 25 pedang. Jangan lupa, dia punya waktu 2,5 hari lebih sedikit dari kita. Kalau dia punya waktu latihan yang sama dengan kita, dia tidak akan kesulitan meraih juara pertama. Mereka semua berpikir bahwa itu adalah situasi yang berbahaya. Untungnya, Su Tianmu tiba 2,5 hari kemudian. Untungnya, Su Tianmu berlatih setiap kali dia mengambil pedang, kalau tidak mereka akan kehilangan muka. Sekarang, saya nyatakan bahwa Shen Jing menjadi yang pertama dalam pelatihan ini. Raja segala pedang memeriksa pedang-pedang yang dipaku ke dinding, dan setelah memastikan kebenarannya, ia pun memeringkatnya. Menurut aturan pelatihan, pemenang pertama akan menerima prajurit surgawi Dewa Sejati atau bahan untuk menyempurnakan prajurit surgawi Dewa Sejati. Shen Jingseng, apakah kamu menginginkan senjata atau material? Saya ingin senjata. Di tengah tatapan iri orang banyak, Shen Jingseng menjawab dengan tegas. Raja Kuanjian mengangguk sedikit, berbalik, mengeluarkan pedang dan melemparkannya ke Shen Jingseng. Yin, Shen Jingseng meraih pedang itu, menatap cahaya yang mengalir di sekujur pedang itu, mendengarkan suara pedang yang jelas, dan tidak dapat menahan senyum. Sekarang dia memiliki senjata, kehormatan, dan keterampilan pedangnya juga telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dia telah menuai banyak hal. Apakah itu prajurit surgawi Dewa Sejati? Cai Bin melihatnya dengan rasa iri, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan prajurit surgawi Dewa Sejati dalam pelatihan berikutnya, jika tidak, perjalanan ke makam pedang ini akan sia-sia. Hadiah untuk orang lain akan dibagikan kemudian. Latihan ini juga akan menentukan apakah kalian dapat mengikuti pelatihan berikutnya. Hanya mereka yang telah memperoleh lebih dari 20 pedang yang dapat mengikuti pelatihan berikutnya. Setelah mendengar ini, semua murid makam pedang tidak merasakan beban psikologis apapun. Orang yang telah mengambil setidaknya 21 pedang di antara mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelatihan berikutnya. Ah, Cai Bin tercengang saat mendengar aturan ini. Mengapa tidak disebutkan sebelumnya? Jika sudah disebutkan sebelumnya, seharusnya dia tahu sebelumnya bahwa dia tidak bisa mendapatkan lebih dari 20 pedang. Lebih baik mengetahuinya sekarang. Setidaknya dia tidak perlu berkecil hati sejak awal. Oh, saudara Su, sungguh kasihan padamu. Dia menoleh ke arah Su Tianmu, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Jika kau tidak berlatih di sana selama ini, akan sangat mungkin bagimu untuk mendapatkan 20 pedang dan berpartisipasi dalam pelatihan berikutnya. Kemudian, Su Tianmu sudah memiliki efisiensi 1 lawan 1. Selama dia tidak berlatih terlalu lama,
akan mudah baginya untuk melampaui 20 pedang, dan dia juga dapat berpartisipasi dalam pelatihan berikutnya. Su Tianmu tidak menyangka akan ada aturan seperti itu, dan ekspresinya sedikit kaku, tetapi dia segera berhenti peduli. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan lebih banyak tulang pedang. Namun aturan ini hanya berlaku untuk murid makam pedang. Bagi orang luar, standarnya harus dikurangi setengahnya. Kata-kata ini langsung memberi Cai Bin harapan, tetapi mulutnya langsung berkedut dan dia memutar matanya untuk mengekspresikan ketidakberdayaannya. Bahkan jika jumlahnya dibelah dua, dia tetap tidak bisa mencapainya. Dia hanya punya 8 pedang, yang masih kurang 2. Kenapa kau harus mengatakannya lebih awal? Rumput. Saat Cai Bin mengira dia hanya tinggal 2 gerakan lagi menuju latihan berikutnya, dia tidak dapat menahan rasa sakit di dagingnya dan merintih kesakitan. Kalau saja aku memberitahu dia lebih awal, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 10 pedang itu. Namun, mampu mengambil 8 pedang sudah merupakan hasil dari usahanya yang putus asa. Jika dia tidak bisa mengatur waktu, dia tidak akan pernah bisa mengambil 10 pedang. Su Tianmu merasa lega, tetapi melihat Cai Bin tampak tidak senang, dia tidak bisa merasa senang. Makam pedang memperlakukan semua orang dengan adil dan jujur. Melihat Cai Bin sangat kesakitan hingga ia mulai gila, Raja Segala Pedang memberinya harapan lagi. Karena kalian berdua melewatkan 2,5 hari waktu pelatihan, standarnya diturunkan menjadi 75% lagi. Cai Bin tertegun, lalu menatap Kuan Jianwang dengan ragu. Kuan Jianwang, maksudmu setengah dari harga standar lalu diskon 25%. Tentu saja, Kuan Jianwang mengangguk. Dia tentu saja tidak ingin Su Tianmu dan pria lainnya ikut serta dalam pelatihan berikutnya, tetapi itulah aturannya. Dia hanyalah seorang Jianwang dan belum berada pada level yang memungkinkannya melanggar aturan. Kecuali dia dapat mengambil posisi membuat aturan, tetapi jelas dia masih jauh dari itu. Melihatnya mengangguk, Cai Bin melonjak kegirangan, dan rasa sakit serta dekadensi tadi lenyap dalam sekejap. Bagus, saya juga bisa mengikuti pelatihan berikutnya. Raja Segala Pedang, bisakah kau memberitahuku apa pengalaman selanjutnya? Cai Bin tidak sabar untuk mengetahui seperti apa pengalaman selanjutnya. Dia harus meraih hasil yang baik di pengalaman berikutnya. Pelatihan berikutnya adalah formasi pengendalian pedang. Formasi pengendalian pedang. Cai Bin bergumam dalam kebingungan, tetapi Ying Sujian dan yang lainnya menjadi bersemangat bersama ketika mendengar 3 kata ini. Akhirnya kita sampai di formasi pengendali pedang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi Raja Pedang. Selama kamu bisa melewati ini, kamu pasti akan menjadi Raja Pedang. Raja Kuan Jian, kapan formasi pengendalian pedang akan diaktifkan? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari, kalian bisa pergi ke lokasi pelatihan formasi pengendali pedang untuk mendaftar. Setelah berkata demikian, Raja Pedang menatap Su Tianmu lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Su Tianmu, para pengikut makam pedang juga pergi untuk mempersiapkan pelatihan formasi pengendalian pedang. Kakak Su, kita masih punya waktu 3 hari lagi, jadi datanglah dan tinggilahi di rumahku sebentar. Ying Sujian mengundang Su Tianmu dengan antusias. Su Tianmu menoleh dan menatap Cai Bin, lalu ragu-ragu sejenak dan berkata, Kakak Ying, bolehkah aku membawa temanku? Ying Sujian melirik Cai Bin dan langsung setuju, tentu saja. Terima kasih, Saudara Ying. Cai Bin masih sedikit malu, tetapi ketika dia melihat Ying Sujian setuju begitu saja, dia segera mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saudara Ying, saya punya permintaan lain. Bisakah Anda menyetujuinya? Saudara Su, sama-sama. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Ying Sujian berkata sambil tersenyum, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda melakukannya. Tidak masalah, ini hanya kain ini saja. Bisakah Anda memberi kami sedikit lagi? Kain yang diberikan murid dari makam pedang kepadanya dan Cai Bin hanya dapat melindungi bagian-bagian penting dan tidak dapat menutupi bagian-bagian lainnya. Tentu akan lebih baik jika mereka dapat membungkusnya dengan lebih banyak kain. Ketika Cai Bin mendengar ini, dia langsung menatap Ying Sujian dengan penuh semangat. Dia akhirnya melihat kain di makam pedang itu. Kain itu telah melewati begitu banyak perjalanan ke dalam lahar tanpa kerusakan sama sekali.
Kerusakan di tempat-tempat yang ditutupi kain itu bisa dikurangi banyak. Masalah kecil. Ying Sujian menganggap itu masalah besar, jadi dia mengeluarkan setumpuk kain dan memberikannya kepada Su Tianmu. Ini seharusnya cukup untuk kalian berdua bungkus rapat-rapat. Terima kasih, Saudara Ying. Ying Sujian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan Su Tianmu memberikan setengah kain itu kepada Cai Bin, dan mereka berdua membungkus diri mereka di tempat. Su Tianmu membungkusnya dengan lebih hati-hati. Ia membungkus badan bagian atas dengan erat, menutupi seluruh kepala, dan kedua pergelangan tangan dililitkan dalam bentuk lingkaran seperti murid-murid Jianzong. Ia hanya membuat bokong lebih tebal lalu membungkus lutut dan selesai. Berbalik menatap Cai Bin, kulihat kakinya terbungkus rapat, hanya dadanya yang terekspos dari badan bagian atas. Saudaraku, tidak perlu bagimu untuk memamerkan otot dadamu, kan? Ying Sujian berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengakui bahwa kamu memiliki badan yang bagus, tetapi tidak banyak orang yang lebih lemah darimu. Apakah perlu untuk pamer seperti itu? Cai Bin terbah tuuk 2 kali dan menjelaskan, itu karena kainnya tidak cukup. Kakak Su, kamu tidak membutuhkan kain yang tersisa, kan? Berikan saja padaku. Su Tianmu tidak punya pilihan lain selain memberinya sisa kain, dan Cai Bin dengan cepat membungkus dadanya, menepuk dadanya dan menyeringai, selesai. Ying Sujian dan Su Tianmu saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Seberapa takutnya mereka dengan kemah Teihan dan rasa sakit. Ayo pergi. Kedua pria itu dan Ying Sujian pergi dan terbang sejauh ratusan mil, lalu mereka melihat sejumlah pedang besar setinggi puncak tertancap di tanah, dengan lubang-lubang terlihat pada pedang-pedang itu. Saudara Ying, mungkinkah itu tempat tinggalmu? Cai Bin bertanya dengan heran. Menggali lubang pada pedang besar sebagai tempat tinggal. Ying Sujian mengangguk. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa merasakan niat pedang yang kuat. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa merasakan kekuatan medan pedang. Semakin dekat mereka dengan pedang itu, semakin kuat jadinya, dan pada akhirnya bahkan berubah menjadi kekuatan domain pedang. Mendesis. Cai Bin tersentak saat kulit kepalanya Mahtei rasa. Bahkan tempat tinggalnya diselimuti oleh kekuatan pedang yang begitu kuat. Bukankah itu berarti aku tidak bisa istirahat sama sekali? Sulit bagi murid makam pedang untuk menjadi lemah. Dalam lingkungan yang bejat dan kejam seperti itu, sulit menjadi lemah dalam kendo. Setelah berlatih di lingkungan yang penuh tekanan seperti itu selama bertahun-tahun, dia harus mengagumi kegigihan para murid Jianzong. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah gila sejak lama. Dia juga memahami perilaku misterius Lumian. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami orang biasa, dia tidak akan layak berada di lingkungan bertekanan tinggi ini. Saudara Su, Saudara Cai, tempat tinggalku ada di sini. Menatap gua di depannya, Cai Bin menghela nafas, menggelengkan kepalanya dalam diam, lalu mengikutinya. Sama sekali tidak ada istirahat sekarang. Ketika dia tiba di gua, kekuatan pedang yang kuat membuatnya sulit bergerak. Cai Bin tahu bahwa dia tidak punya cara untuk beristirahat. Silakan duduk. Su Tianmu dan Cai Bin duduk bersila di atas futon. Melihat Ying Sujian yang duduk di seberang mereka, Cai Bin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Saudara Ying, dapatkah Anda memberitahu kami tentang formasi kendali pedang? Ying Sujian mengangguk dan berkata, formasi kendali pedang adalah pengalaman yang hampir tidak dapat dihindari oleh setiap murid makam pedang. Levelnya ditentukan oleh jumlah pedang yang dapat dikendalikan. Setelah menjalani pelatihan, kamu dapat menyebarkan formasi pedang terlebih dahulu, yang akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Formasi pedang. Hati Cai Bin terguncang saat mendengar dua kata ini. Semua kultivator pedang mendambakan formasi pedang. Ia bahkan mulai membayangkan sebuah adegan di masa depan di mana ia akan memiliki lebih dari selusin prajurit surgawi dewa sejati yang membentuk formasi pedang. Kekuatan itu pasti mengerikan. Su Tianmu juga mendambakan formasi pedang, tetapi meskipun dia bisa mengendalikan formasi pedang, jumlah pedang tingkat tinggi terlalu sedikit. Setidaknya dibutuhkan 8 pedang untuk membentuk formasi pedang. Saudara Ying, apakah kamu tahu pedang kemajuan? Memasuki makam pedang untuk meningkatkan ilmu pedang hanyalah salah satu tujuannya, yang lebih penting adalah menemukan pedang tingkat tinggi. Ying Sujian menatap Su Tianmu dengan heran, Kakak Su, apakah kamu juga tahu tentang pedang tingkat tinggi? Pedang tingkat lanjut, apa itu?
Cai Bin benar-benar bingung. Dia hanya tahu tentang senjata sihir 5 elemen dan prajurit surgawi dewa sejati. Pedang tingkat lanjut adalah istilah yang sama sekali baru. Su Tianmu mengangguk, ragu-ragu sejenak, lalu menghunus pedang Ciksuan. Saudara Ying, tolong lihat. Ying Sujian sangat berbakti padanya, jadi tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa dia telah maju ke tingkat pedang. Jika dia terus tinggal di makam pedang, cepat atau lambat hal itu akan terungkap juga. Ying Sujian terkejut. Mungkinkah pedang ini? Setelah mengambil pedang itu dan melihatnya, badannya terkejut dan dia berseru, itu benar-benar pedang yang canggih. Cisuan, nama yang bagus. Maka dia tidak bisa melepaskannya. Memiliki pedang tingkat tinggi adalah impian setiap murid makam pedang, dan dia tidak terkecuali. Melihatnya begitu bersemangat, Cai Bin sedikit bingung. Apa istimewanya itu? Saya tidak dapat mengatakannya sama sekali. Bukankah ini senjata ajaib 5 elemen? Bagaimana dengan rasa gembira saat melihat wanita cantik? Ying Sujian tidak puas ketika mendengar ini, saudara Cai, meskipun kualitas pedang ini hanya setingkat senjata sihir 5 elemen, itu lebih baik daripada semua senjata sihir 5 elemen. Mulut Cai Bin berkedut, dia masih tidak mengerti. Jika melebihi instrumen sihir 5 elemen, maka itu pastilah prajurit surgawi dewa sejati, kan? Ying Sujian membuka mulutnya, ingin menjelaskan kepada Cai Bin apa itu dewa dan prajurit surgawi yang sebenarnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Kakak Su, aku benar-benar iri dengan keberuntunganmu. Dia mengembalikan pedang Ciksuan kepada Su Tianmu dengan enggan dan menghela nafas. Sebagai murid makam pedang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan pedang tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Saudara Ying, bisakah kau memberitahuku di mana aku bisa mendapatkan pedang tingkat tinggi itu? Su Tianmu kini hanya peduli dengan pertanyaan ini. Ying Sujian merenung sejenak dan berkata, pedang tingkat tinggi sulit didapat. Bahkan Raja Pedang pun tidak bisa mendapatkannya. Hanya mereka yang berada di level sekte pedang atau di atasnya yang mungkin bisa memperoleh pedang dengan peringkat terendah. Su Tianmu mengerutkan kening. Apakah ini sangat langka? Namun, bukankah dia mendapatkan pedang Zi yang di kolam pencucian pedang? Mengapa semakin sulit menemukannya setelah tiba di makam pedang suci? Saudara Su, jangan terburu-buru. Selama kamu melewati formasi kendali pedang, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang tingkat lanjut. Melihat Su Tianmu tampak tidak senang, Ying Sujian segera menghiburnya. Su Tianmu mengangguk. Tampaknya dia harus mendapatkan hasil yang baik dalam pelatihan formasi pengendalian pedang. Kakak Su, sepertinya kau tidak bisa menunda latihanmu seperti terakhir kali, kata Cai Bin. Meskipun dia tidak tahu apa itu pedang tingkat tinggi, dia bisa melihat bahwa Su Tianmu sangat menginginkannya, jadi dia tentu saja memikirkannya. Itu tidak perlu. Melihat Ying Sujian menggelengkan kepalanya, Su Tianmu dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Mungkinkah formasi pengendali pedang tidak memiliki batas waktu yang ketat? Fokus utama formasi pengendalian pedang adalah pengendalian pedang. Selama kamu melakukannya dengan baik, kamu juga dapat berpartisipasi dalam pelatihan berikutnya dan meraih skor yang lebih tinggi. Mendengar ini, Su Tianmu dan yang lainnya menghela napas lega. Selama ada kesempatan, semuanya akan baik-baik saja. Kakak Su, apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Tidak untuk saat ini. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan berlatih dulu. Jika ada yang tidak kau mengerti atau ingin tahu, silakan bertanya padaku. Setelah mengatakan itu, Ying Sujian mulai berlatih. Dia memperoleh banyak pengalaman dari memanfaatkan situasi, dan dia perlu berlatih dengan cepat untuk mencernanya. Cai Bin tidak tahan melihatnya berlatih. Melihat Su Tianmu juga akan mulai berlatih, dia segera menariknya dan berkata, Kakak Su, ayo jalan-jalan. Jarang sekali orang datang ke tanah suci makam pedang. Aku harus menunggu dan melihat apakah aku bisa datang lain kali. Ikut saja denganku untuk jalan-jalan. Cai Bin sebenarnya tidak ingin berlatih di sini, bahkan sekedar keluar untuk menghirup udara segar pun tidak masalah. Jadi di bawah tarikan kuatnya, Su Tianmu tidak punya pilihan selain pergi keluar bersamanya. Desir, Cai Bin meninggalkan area itu seolah-olah dia tengah berlari menyelamatkan diri, dan baru merasa lega saat dia meninggalkan area tersebut di mana hanya jejak-jejak niat pedang memenuhi udara. Saudara Cai, sebagai seorang kultivator pedang,
apakah Anda begitu membenci lingkungan seperti itu? Su Tianmu akhirnya mengerti bahwa Cai Bin tidak tahan dengan lingkungan yang sangat kejam itu, tetapi sebagai seorang kultivator pedang, bukankah dia seharusnya menyukai lingkungan seperti itu? Selain itu, akan sulit untuk berlatih di lingkungan seperti itu setelah meninggalkan makam pedang. Ayolah, itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan manusia. Cai Bin memutar matanya dan mengakui bahwa dia tidak tahan. Selain itu, aku bukan hanya seorang pendekar pedang biasa. Aku juga seorang jenius dalam kultivasi. Kultivasiku dapat meningkat bahkan saat aku tidur. Su Tianmu mengerutkan bibirnya. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jangan biarkan kesombonganmu menjadi tak terkendali. Kenapa? Kamu tidak percaya? Cai Bin langsung tidak senang saat melihatnya mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu tahu berapa tingkat Yuan danku? Aku tidak takut membuatmu takut jika aku memberitahumu, Seng dan palsu. Itu masih pil suci semu tingkat ketiga. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Tidak peduli seberapa palsu pil suci palsu itu, pil itu masih jauh lebih kuat daripada pil emas 9 tun. Itu adalah pil suci palsu putaran ketiga, jadi bakatnya memang tidak lemah. Lagi pula, aku masih memiliki istana multi kehidupan, dan Yuan dan lainnya semuanya adalah pil emas 9 transformasi. Cai Bin tampak bangga. Dengan bakatnya, dia pasti punya modal untuk merasa bangga. Dalam hal ini, dia juga memiliki rasa superioritas yang cukup. Su Tianmu adalah orang yang bahkan belum memasuki lingkaran inti sekte Chaotian. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa pil sudo suci itu, apalagi membandingkannya dengannya. Saudara Su, aku ingin tahu di istana kehidupan mana kamu berada. Yuan dan tingkat berapa? Tidak sebanding dengan saudara Cai. Mereka hanya ramuan emas biasa. Su Tianmu tidak mematahkan rasa superioritas Cai Bin. Selain itu, dia berbeda dari Cai Bin dan tidak akan mengungkit hal-hal ini secara sengaja atau tidak sengaja. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika dia memberi tahu mereka. Pil suci semu sudah menjadi puncak pengetahuan di dunia ini. Jika dia mengatakan bahwa yang dia padatkan adalah pil abadi semu, tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Kerendahan hati Su Tianmu membuat Cai Bin merasa lebih unggul. Dengan bakatnya, bahkan di makam pedang, mungkin tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dia datang ke makam pedang untuk berlatih semata-mata dengan tujuan untuk menyepuh emas dirinya dan memperoleh sebanyak mungkin spesialisasi, sehingga setelah dia keluar, dia akan lebih memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi putra dewa dan menempati lebih banyak sumber daya pelatihan. Kakak Su, aku tidak bermaksud meremehkanmu, jangan terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, Cai Bin menyadari ada yang tidak beres, dan dengan cepat menjelaskan kepada Su Tianmu dan meminta maaf. Saya sangat menghormati Anda dalam ilmu pedang, tetapi saya pikir semuanya didasarkan pada kultivasi. Hanya dengan fondasi yang kuat Anda dapat memenuhi syarat untuk mengejar tingkat ilmu pedang yang lebih tinggi. Su Tianmu tersenyum acuh tak acuh. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan Cai Bin yang selalu membanggakan diri dan suka dikagumi orang lain. Hei, sepertinya akan ada pelatihan di sana juga, bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Cai Bin merasakan dampak dari beberapa niat pedang tajam dan fluktuasi kekuatan pedang yang kuat. Dia segera menyimpulkan bahwa pasti ada beberapa pelatihan yang sedang berlangsung di kejauhan dan segera menyarankan untuk pergi melihatnya. Su Tianmu menatapnya dengan aneh. Dia bahkan tidak tahan dengan lingkungan tempat tinggal pedang-pedang besar itu, jadi mengapa dia masih tertarik untuk berlatih? Sedikit yang tahu bahwa alasan mengapa Cai Bin tertarik adalah karena rasa superioritasnya. Memancing buah kastanya dari api dianggap sebagai pengalaman tingkat tinggi di makam pedang. Dia bahkan telah berhasil melewati pengalaman tingkat tinggi dan sulit. Jika dia bisa menyaksikan pengalaman tingkat menengah atau rendah, bukankah dia akan mampu sepenuhnya menunjukkan rasa superioritasnya? Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengikutinya. Setelah terbang 100 mil jauhnya, dia melihat gunung pedang. Gunung itu penuh dengan pedang. Sekelompok murid dari makam pedang berlatih di sana, terus-menerus mencabut pedang dari gunung untuk bertarung. Cai Bin memandanginya, dadanya membusung dan lubang hidungnya hampir menunjuk ke langit. Seperti yang dia duga, pengalaman di Jianshan tidak sebaik mencoba memanfaatkan situasi. Rasa superioritas muncul secara spontan. Saudara Su, Anda mengatakan mereka sangat beruntung.
Mereka tidak perlu banyak menderita di lingkungan ini. Tidak seperti kita harus banyak menderita. Su Tianmu tetap diam. Dia tidak suka mencari keunggulan di mana-mana, jadi dia tentu saja tidak setuju dengan kata-kata Cai Bin. Saudara Su, mari kita lihat. Kita masih punya waktu 3 hari lagi. Jika kita bisa mengikuti sesi pelatihan lainnya, kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Su Tianmu terdiam. Ia tidak tahan dengan lingkungan pelatihan di tempat Ying Sujian, tetapi malah ingin datang ke sini untuk mengikuti pelatihan. Bukan karena ia takut akan rasa sakit atau siksaan, tetapi karena ia takut tidak menemukan rasa superioritas. Begitu Anda melihat bahwa Anda dapat menemukan rasa superioritas, motivasi pun segera datang. Mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Cai Bin. Ketika mereka sampai di dekat Jianshan, Cai Bin seperti seorang pemimpin yang sedang memeriksa, menyaksikan berbagai pertempuran di Jianshan dan terus mengangguk. Pelatihan telah dimulai. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengikuti pelatihan di tengah jalan. Seorang pendekar wanita terbungkus kain hitam terbang dan berteriak dingin ke arah Su Tianmu dan yang lainnya. Kami datang hanya untuk melihat-lihat, bukan untuk ikut bertempur. Cai Bin tersenyum acuh tak acuh, lagi pula, kami baru saja menyelesaikan pelatihan mengeluarkan buah kastanya dari api, dan kami datang ke sini hanya untuk bersantai. Pengalaman memanfaatkan situasi. Pendekar pedang wanita itu menatap Cai Bin dengan tatapan aneh di matanya. Mampu berpartisipasi dalam pelatihan tingkat tinggi seperti itu, statusnya di makam pedang pasti sangat tinggi. Su Tianmu selalu memperhatikan para tokoh yang bertarung di Gunung Jianshan. Tidak seperti Cai Bin, dia tidak suka pamer. Saat matanya bergerak, dia melihat 2 wajah yang dikenalnya. Guru Li Jian. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat orang yang salah, dia terkejut. Ternyata itu adalah Li Jinhao, orang yang dia temui di Wumanshan. Dia sebenarnya juga datang ke tanah suci makam pedang. Ketika Su Tianmu melihat Li Jinhao, dia sedikit terkejut, tetapi kemudian suasana hatinya membaik. Tidak ada yang lebih baik daripada bertemu teman lama di tempat asing. Apakah kalian berdua pernah mengalami kesulitan dan memperoleh pengalaman? Pendekar pedang wanita itu bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat wajah Su Tianmu dan pria lainnya telah berubah. Tentu, Cai Bin sangat senang dengan perubahan sikapnya dan berbicara dengan tenang. Bisakah kau ceritakan hasil pengalamanmu memetik buah kastanya dari api? Tanya pendekar wanita itu sambil menatap Su Tianmu dan pria lainnya dengan penuh harap. Tidak semua orang di makam pedang memiliki lebih dari 20 tulang pedang. Selain itu, meskipun mereka memiliki tulang pedang yang sama dan tingkat medan pedang yang sama, ada perbedaan dalam kekuatan. Orang-orang ini adalah mereka yang memiliki bakat yang relatif lemah dalam ilmu pedang. Jumlah tulang pedang mereka pada dasarnya sekitar 20. Namun, dalam hal kualitas dan potensi, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan mereka yang berpartisipasi dalam pelatihan memancing di perairan yang bermasalah, belum lagi bahwa setiap tulang pedang yang hilang membuat perbedaan besar. Ekspresi Cai Bin membeku sesaat, tetapi kemudian dia tetap tenang dan berkata dengan serius, aku malu karena hanya punya 28 pedang dan tidak menggunakannya dengan baik. Jangan mengolok-olokku. 28 pedang, pendekar pedang wanita itu berseru dalam hati, mulutnya terbuka dengan cahaya terang di matanya, hasil ini pasti cukup untuk masuk dalam 10 besar. Bagaimana dengan dia? Cai Bin menoleh ke arah Su Tianmu, membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jika dia berbicara lebih sedikit, Su Tianmu pasti tidak akan senang, tetapi jika dia berbicara lebih banyak, Su Tianmu akan mencuri perhatiannya. Aku tidak sebaik dia. Su Tianmu tidak ingin mencuri perhatian darinya, dan dia tidak akan begitu tidak tahu malu untuk menyombongkan diri, tetapi dia juga tidak ingin merendahkan Cai Bin, jadi dia hanya bersikap samar-samar. Cai Bin menghela napas lega dan tersenyum saat dia berbalik, dia membuat 2 kesalahan lebih sedikit dariku, tetapi jika dia bermain normal, aku pasti akan lebih buruk darinya. Saudaraku, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana mungkin pendekar pedang wanita itu benar-benar mempercayai kata-kata yang rendah hati seperti itu? Bahkan ada lebih banyak kecemerlangan di mata Cai Bin. Untuk mencapai hasil yang begitu baik, jumlah tulang pedang harus lebih dari 24. Kakak, bisakah kau membimbing kami?
Pendekar pedang wanita itu kemudian memberanikan diri untuk bertanya, penuh dengan rasa gugup dan penuh harap. Para murid di makam pedang tidak begitu akur. Semua orang hanya berusaha keras meningkatkan keterampilan pedang mereka. Tidak mudah untuk meminta bimbingan para tetua dalam keterampilan pedang. Ekspresi Cai Bin membeku lagi. Dia hanya membual. Jika ketahuan bahwa dia hanya memiliki 22 tulang pedang, dia akan terbongkar. Namun saat menatap tatapan mata penuh harap dan kagum dari pendekar wanita itu, dia sungguh tidak bisa menolak. Tentu saja, dia setuju dengan kaku, lalu segera menatap Su Tianmu, seolah-olah dia melihat seorang penyelamat, adik laki-laki, tidak apa-apa memberiku nasihat, kan? Tidak masalah. Tentu saja ada masalah. Su Tianmu pasti tidak akan setuju. Dia tidak punya waktu untuk mengajar murid-murid Jianzong. Dia harus berpartisipasi dalam formasi pengendalian pedang dalam 3 hari. Mengapa dia harus mengajar orang lain alih-alih memikirkan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pelatihan berikutnya? Dia tidak menganggur. Adik laki-laki, kemarilah dan beri mereka beberapa instruksi. Sebelum Su Tianmu bisa menolak, Cai Bin menyetujuinya. Saudara Su, tolong bantu saya. Saya baru datang ke makam pedang sekali seumur hidup, dan saya belum pernah menggoda murid makam pedang. Tolong bantu saya kali ini. Jangan tolak aku. Kumohon jangan tolak aku. Aku mohon padamu. Jika kau mencoba menghancurkanku, aku akan sangat malu untuk hidup. Melihat Cai Bin berbicara memohon padanya sambil membelakangi pendekar wanita itu, Su Tianmu terdiam. Apakah kamu harus bersikap sok tahu? Selain itu, apa perbedaan antara murid Jianzong dan orang luar? Mungkinkah ada perasaan yang berbeda pada saat itu? Tahukah Anda, mungkin memang ada perbedaan. Saudara Su, kumohon, asalkan kamu mau membantuku kali ini, aku akan melakukan apapun yang kamu minta di masa depan. Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Su Tianmu setuju dengan enggan. Cai Bin telah banyak membantunya, jadi dia akan membantunya kali ini. Terima kasih banyak. Cai Bin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Su Tianmu. Setelah menatap Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih, ekspresinya berubah dengan cepat. Ia menoleh untuk menatap pendekar pedang wanita itu dengan wajah serius dan berkata, biarkan adik laki-lakiku naik gunung untuk memberi petunjuk. Kau bisa tinggal bersamaku dan mengawasi dari luar. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan memberikan petunjuk. Jika Anda tidak mengerti apapun, Anda dapat bertanya kepada saya. Pendekar wanita itu ingin menolak, tetapi ketika mendengar kalimat terakhir, dia langsung setuju dengan gembira, kalau begitu semuanya akan merepotkanmu, kakak senior. Cai Bin tersenyum tanpa berkata apa-apa, menoleh dan mengedipkan mata pada Su Tianmu dengan panik, mengapa kamu tidak pergi dengan cepat? Jangan biarkan dia memohon padamu, saudaraku. Su Tianmu terdiam lagi dan terbang menuju Jianshan. Kita lihat saja bagaimana kinerja. Kalau dia tidak bisa, saya akan naik lagi. Pendekar wanita itu mengangguk berat, merasa gembira dan diam-diam senang karena dia telah bertemu orang baik hari ini. Terima kasih, kakak. Cai Bin tersenyum dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati pendekar pedang wanita itu. Pendekar pedang wanita itu menatap Su Tianmu untuk melihat bagaimana penampilannya di Gunung Pedang, dan tidak menyangka bahwa Cai Bin sudah sangat dekat dengannya. Su Tianmu terbang ke Gunung Jianshan dan menemukan sesuatu yang bahkan lebih membuatnya terdiam. Cai Bin hanya sibuk menjemput gadis-gadis dan menyombongkan diri, tetapi dia bahkan tidak mengerti aturan pelatihan. Hal ini membuatnya tidak tahu harus mulai dari mana. Ding ding ding. Pertama, Tuan, mata Su Tianmu tertuju pada pertarungan Li Jinhao. Ia ingin menunggu hingga pertarungan selesai dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Namun, sebuah suara yang tidak dapat dipercaya terdengar di sampingnya. Ia berbalik dan melihat seorang pria bertopeng kain menatapnya dengan mata membara. Su Tianmu sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar meneleponnya? Tuan, itu benar-benar Anda. Lelaki bertopeng itu menatapnya sejenak, lalu berlari menghampirinya karena terkejut dan berkata dengan penuh kegembiraan. Apakah kamu sungguh meneleponnya? Su Tianmu tertegun sejenak. Melihat pria bertopeng itu berlari ke arahnya dengan penuh semangat, dia menatapnya dengan heran. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa dia. Siapa kamu? Dia tidak memiliki banyak murid, tetapi masih ada beberapa. Namun, dia tidak ingat pernah menerima murid dari Jianzong sebagai muridnya.
Satu-satunya orang yang memiliki hubungan serupa dengannya adalah Li Jinhao. Tuan, ini saya, Rumah Wu, Kong Qing. Pria bertopeng itu memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. Su Tianmu tertegun sejenak dan menatapnya dengan tidak percaya. Kau Kong Qing. Dia benar-benar tidak percaya bahwa setelah sekian tahun mereka berpisah di Wu Mansion, dia bisa melihat Kong Qing lagi, dan dia menyerbu ke tempat yang paling tidak diduga. Melihat Su Tianmu tampak sama bersemangatnya seperti dirinya, Kong Qing tahu bahwa dia tidak mengenali orang yang salah. Sejak kita berpisah di Wu Mansion, Tuan, aku sangat merindukanmu. Kong Qing berkata dengan penuh semangat, dengan berbagai perasaan. Ia pikir ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Su Tianmu lagi dalam kehidupan ini, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Su Tianmu merasakannya lebih dalam, mengangkat tangannya dan menepuk bahu Kong Qing dan berkata, kamu terlahir dengan ketertarikan pada pedang, memasuki makam pedang adalah pilihan terbaik. Baguslah kamu bisa memanfaatkan kesempatan seperti itu. Dia telah mengagumi Kong Qing sebelumnya, dan Kong Qing tidak mengecewakan harapannya. Setelah menerima pujian Su Tianmu, kepahitan yang dialami Kong Qing selama bertahun-tahun berkurang setengahnya. Tuan, pelatihan kami hampir berakhir. Mengapa Anda bergabung dengan kami sekarang? Kong Qing melihat sekeliling dan menyadari bahwa pelatihan Jianshan telah dibuka sejak lama. Secara logika, dia seharusnya tidak dapat bergabung di tengah jalan. Mengapa? Aku di sini bukan untuk mengikuti pelatihan, tetapi untuk mengajarimu satu atau dua hal. Su Tianmu tersenyum. Bahkan jika dia tidak mencapai ranah pedang, dia dapat memahami ranah pedang, jadi tidak akan ada masalah dalam membimbing Kong Qing dan yang lainnya. Bersambung.